warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tiara Amelia Putri, NPM 5021236, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran tematik integratif dari permata pelajaran berbasis keterampilan abad 21 dan proyek penguatan profil Pancasila. Dengan isi pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pembelajaran tematik integratif kelas rendah, dan yang kedua, pembelajaran permata pelajaran kurikulum merdeka. Baiklah, yang pertama, pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Konsep pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberi pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu berpusat pada siswa, memberi pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, dan hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Pembelajaran tematik integratif merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Pembelajaran tematik integratif merupakan penyederhana dari pendekatan pembelajaran dari kurikulum KTSP, yaitu pembelajaran tematik. Penyederhanaan ini terlihat dari penyediaan buku, di mana saat menggunakan kurikulum KTSP, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik yang masih menggunakan buku secara terpisah pada pelajaran-pelajaran tertentu. Sementara itu, dalam pembelajaran tematik integratif, penyediaan buku didasarkan pada tema-tema tertentu. Yang kedua, pembelajaran permata pelajaran kurikulum 2013. Ada 7 mata pelajaran, diantaranya yaitu PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam. Pengembangan pembelajaran PAI di kelas yang berbasis kecakapan abad 21 meliputi Inquiry and Discovery Learning, Student-Centered Learning, Problem-Based Learning, dan Collaboration Learning. Yang kedua, Bahasa Indonesia. Pendidikan abad 21 berorientasi pada mata pelajaran bahasa yang berisi kegiatan-kegiatan yang menantang peserta didik untuk mampu berpikir kritis, literal, sistematis, terutama dalam konteks pemecahan masalah, berkomunikasi, dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak, mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif. Yang ketiga, yaitu pelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu yang mempunyai peranan penting baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Matematika memiliki sebuah kekuatan yang mampu diaplikasikan ke dalam beberapa aspek, terutama teknologi. Besarnya ilmu matematika sebagai ilmu dasar dilihat dari besarnya tuntutan keterampilan matematis yang harus dimiliki terutama dalam menghadapi abad 21. Mata pelajaran yang keempat yaitu IPS. Pendidikan IPS sebagai bekal dalam menghadapi perubahan zaman. Pembelajaran IPS bukan hanya konsep atau teori, tetapi implementasi dari pendidikan IPS menjadi pedoman bagi siswa untuk dapat memecahkan persoalan sosial. Pengajaran IPS harus bertransformasi menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, kreatif, menumbuhkan rasa ingin tahu dan kepekaan sosial. Selanjutnya, mata pelajaran IPA. Model pembelajaran IPA
yang sesuai dengan peserta didik di sekolah dasar adalah modal pembelajaran yang menyesuaikan situasi belajar peserta didik dengan situasi kehidupan nyata di masyarakat. Selanjutnya yaitu mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Penerapan pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di era abad 21 ini lebih menggunakan teori belajar kontemporer yang beraliran konstruktivisme. Yang terakhir yaitu mata pelajaran seni budaya. Seni budaya dan prakarya merupakan peran yang sangat besar bagi siswa karena materi pokok dalam seni budaya dan prakarya mengandung beberapa sifat yang penting seperti multidimensional, multilingual, dan multikultural. Yang ketiga yaitu pembelajaran permata pelajaran kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan, alam, dan sosial dalam satu kesatuan. 2. Struktur kurikulum sekolah dasar kelas 1. Struktur kurikulum merdeka kelas 1 termasuk fase A. Mapel wajib yaitu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, seni budaya. Sedangkan pada mata pelajaran pilihan hanya bahasa Inggris, muatan lokal, dan mata pelajaran yang disiapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, struktur kurikulum sekolah dasar kelas 2. Struktur kurikulum merdeka kelas 2 sekolah dasar memiliki persamaan dengan kelas 1. Perbedaannya pada penambahan alokasi waktu di 2 mata pelajaran. 4. Yaitu struktur kurikulum sekolah dasar 3, 4, dan 5. Struktur kurikulum kelas 3, 4, dan 5 memiliki alokasi waktu yang sama di setiap mata pelajaran, walaupun kelas 5 fase C berbeda dengan fase kelas 3 dan 4 yaitu fase B. Dan yang terakhir, struktur kurikulum sekolah dasar kelas 6. Struktur kurikulum sekolah dasar kelas 6 mengalami pengurangan alokasi waktu di beberapa mata pelajaran sehingga berpengaruh terhadap jumlah total alokasi waktu dalam setahun. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah minggu dalam setahun yang diasumsi menjadi 32 minggu. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Proyek ini diselenggarakan melalui penanaman karakter pada pribadi peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. P5 mengandung upaya menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa yang unggul serta produktif sekaligus mampu berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkesinambungan. Prinsip P5 yaitu yang pertama holistik, yang kedua kontekstual, yang ketiga berpusat pada peserta didik, dan yang terakhir eksploratif. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.